Halo semuanya, di sini gua Rehan dan di sini juga sudah ada teman gua namanya Tri. Dan kali ini kita akan ngobrolin seputar galau dan move on. Nah, oke kita langsung aja nih. Kita tanya ke pakarnya, pakar di bidang Pakar. percintaan. Gimana nih? Halo, Aman Vidi. ya hari ini ya, Tri Hai, ya? hai, 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 hai. Apa kabar Oke. dulu dong? Tanya dong. Gue Oh mau nanya iya, dong. gimana nih? Apa Kabar? kabar, apa kabar, apa kabar? Ya, gue sih baik ya. Lo gimana nih? Baik ya untuk hari ini ya? Ah, baik sekali, Selalu baik baik. lah ya. Oke nih, to the point nih. Jadi banyak teman-teman gue yang nanya ya, Hmm. gimana sih caranya kita itu lepas dari kegalauan gitu. Apalagi galaunya itu dia putus sebelum jadian nih. Ini itu gimana tuh? Waduh, Banyak waduh, yang waduh, DM ke waduh, waduh. IG gue kayak gitu. Gimana tuh? Oke, Menurut lo? putus sebelum jadian. Hmm. Itu gimana bisa dikatakan putus ya? Kan belum jadian. Nah, jadi gue baca ceritanya itu dia itu PDKT nih sama si cewek. Nah, kebetulan yang DM ini cowok ya. Dia itu Hmm, PDKT sama si cewek dan PDKT-nya itu karena jarak jauh gitu ya. Dia itu hanya oke, by phone gitu ya, teleponan, WhatsAppan oke. gitu. Dan setelah kemudian muncul rasa sayang, rasa untuk meyakinkan, oke gue kayaknya bisa nih jadiin cewek ini sebagai calon masa depan gue gitu kan. Nah ternyata kemudian si cowok ini ketemu nih atau ketemuan sama si cewek ini yang mana katanya sih baru 3 kali jalan gitu ya. Nah, dalam suatu waktu si cowok ini itu semacam apa ya namanya itu saling curiga gitu. Hmm, Si oke. ceweknya curiga kalau si cowoknya itu nggak ada rasa sama si cewek. Termasuk curiganya itu ditampilkan dengan si ceweknya itu posesif ketika si cowoknya itu ngechat seseorang yang si cewek ini langsung menganggap yang di chatnya itu adalah cewek yang lain gitu. Nah, si cowok sendiri mempunyai kecurigaan karena si cewek ini nggak pernah jujur atau terbuka ketika ditanya suatu hal. Karena memang infonya itu si cewek ini banyak yang ngedeketin gitu dan ketika ditanya sama si cowoknya itu siapa aja yang deketin, kemudian emang ngechatnya apa aja. Nah, si cewek ini cenderung menghindar atau menutupi informasi yang dia miliki gitu. Singkat cerita, si cewek itu marah-marah karena cemburu itu. Nah, kemudian langsung silent treatment. Jadi dia ngediemin si cowok, yang mana si cowok ini udah kesel juga kan, karena sebelum ngediemin itu si cewek ini tuh langsung ngeblok gitu, ngeblok WhatsApp-nya. Hmm, Alhasil karena si cowok ini bukan dirayu lah, dibujuk sama teman si cewek ini untuk minta maaf duluan, karena memang katanya walaupun cowok untuk minta maaf duluan. Nah terus akhirnya si cowok ini melakukanlah saran dari teman si ceweknya itu. Alhasil ketika dia melakukan untuk minta maaf, ternyata si ceweknya itu ya diam aja, silent treatment. Maksudnya ketika sudah dibuka blokirnya itu ya, ketika si cowok itu minta maaf, si ceweknya itu tetap diem gitu. Sampai kemudian si cowoknya itu katanya sih sampai sakit gitu ya, sampai ya muntah-muntah mual-mual gitu, sampai asam lambungnya waduh, serem naik gitu. banget ya efeknya ya. Beberapa orang gue lihat sih memang kayak gitu ya. Nah, intinya si cowok ini tuh mau berusaha untuk move on walaupun dia masih Oke. bingung nih, nggak tahu kenapa si cewek ini tuh bisa kayak gitu. Masih banyak pertanyaan, kok bisa mendiamkan tanpa kejelasan. Termasuk kalau memang dia sudah memutuskan, kenapa nggak kemudian dia itu ngomong gitu. Hmm, Menurut lo gimana nih sebagai pakar cinta sejauh nih? sejauh mana udah lebay banget ya bahasanya. Oke. Gimana Enggak nih? lah, enggak lah. Sejauh mana sih sekarang apa namanya usaha dari si cowok itu buat buat bisa komunikasi sama si cewek kan gitu dulu ya yang Iya, pertama iya. gitu kan. Kalau misalnya ternyata memang segala cara segala jurus udah di apa namanya udah dilakukan, dan tapi ternyata kondisinya masih nggak bisa juga kayak gitu ya kenapa harus dipertahankan gitu orang-orang yang Iya. seperti itu ibaratnya. Hmm. Jadi sebetulnya gini loh, hubungan yang baik itu hubungan yang baik hubungan yang sebenar-benarnya hubungan itu pasti harus banget atau harus dilandaskan dengan komunikasi yang baik gitu. Karena kalau misalkan gak ada komunikasi ibaratnya, gimana orang mau ngerti, ya nggak sih? Kebanyakan Iya, gini, iya. kebanyakan kan cewek, nggak cewek sih, kebanyakan orang ya mungkin ya paling sering kan
diasumsikan kalau cewek yang melakukan gitu kan. Kayak misalnya gini, cewek itu ketika dia diem, cowok tuh harus ngerti maksudnya tuh apa sih gitu. Kalau misalkan ibaratnya kayak nggak peka banget sih itu kan gitu kan. Tapi kan nggak ya, kita juga harus sadar lah gitu. Maksudnya nggak semua kode itu bisa ditranslatekan dengan baik. Betul kan ya? Betul. Nah, kalau misalnya memang cowoknya mengerti, itu mungkin suatu kebonusan lah buat si perempuan ya kan. Tapi kan kebanyakan cowok itu nggak ngerti kode-kode cewek gitu, apa yang ada di apa yang ada di dalam hatinya gitu ya. Di dalam hati atau di pikirannya cewek itu kan nggak semuanya ngerti gitu. Tapi kenapa nggak kitanya saling open gitu kan, kitanya saling open buat kayak kenapa lo nggak ngungkapin perasaan lo gitu, apa yang lo rasain lo ungkapin gitu. Perkara dia ngerti atau enggak, ketika ada obrolan pasti selalu ada jalan tengah gitu nggak sih? Dan gue setuju gitu. sih. Menurut lo gimana tuh menurut lo? Ya, gue setuju ya. Memang harus ada komunikasi gitu. Komunikasinya memang komunikasi asertif ya. Komunikasi untuk mencari solusi, bukan komunikasi untuk adu argumentasi. Bener gak tuh? Menurut lo gimana? Ya sebenarnya sih terkait ada argumentasi atau ya kita sebutnya bukan adu argumentasi ya, tapi lebih ke perdebatan dalam suatu hubungan sih pasti ada gitu kan. Cuman kan yang kita ambil di dalamnya itu gimana caranya supaya masing-masing dari sebuah hubungan itu menurunkan ego di kedua belah pihak kayak gitu kan. Nah, ketika menurunkan sebuah ego itu kan seharusnya memang ada saling tahu lah gitu kan. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan, atau kira-kira apa sih salah gue gitu kan, atau nanti kedepannya gue tuh harus kayak gimana, dan begitu pun sebaliknya gitu. Supaya apa? Ya udah, supaya ada saling penerimaan kayak gitu. Kalau misalkan udah ada saling terima, ibaratnya ya harusnya sih hubungan seperti itu ya pasti langgeng ya gitu. Kalau misalkan komunikasinya baik, ke depannya juga pasti orang juga akan paham gitu. Dan gua baca juga ya ceritanya si cowok ini tuh memang menjadi kebingungan tersendiri ketika masalahnya belum selesai, si cewek ini tuh malah berasumsi yang lain, maksudnya berasumsi negatif tuh kayak gini. Si cowok itu kan harapannya baik-baik aja nih, untuk kemudian maupun itu putus, maksudnya nggak lanjut untuk pendekatannya, PDKT-nya, atau mau lanjut dengan cara gimana misalkan. Nah, walaupun harapan si cowok begini sudah disampaikan, namun si ceweknya itu tetap diam, malah si cewek ini cenderung menghindar. Menurut gue itu si cewek ini lebih pada menutupi masalah ataupun menyelesaikan masalah dengan masalah. Menurut lo gimana? Bener gak tuh asumsi gue yang seperti itu? Lebih ke, kalau menurut gue sih pikiran dia mungkin kayak dia kayak nggak tahu sih, maksudnya kayak dia nggak bisa ngungkapin sih sebenarnya mungkin ya perasaannya dia itu kayak gimana gitu, karena yang dia pengen tuh kayak ya lo harus ngerti tanpa gue harus ngomong kayak gitu. Jadi kenapa dirasa semuanya percuma, karena memang ya itu sendiri dia nggak ada keterbukaan kayak gitu. Makanya kalau dibilang dia lari dari masalah, gue rasa dia sebenarnya nggak lari, tapi lebih ke pikirannya kayak ya udahlah gitu. Atau dibilang galau, ya gue nggak tahu ya, maksudnya dengan kondisi tadi kan lo bilang katanya dia sebenarnya masih banyak kok cowok-cowok yang deketin dia kayak gitu kan. Jadi kayak kemungkinan galau terhadap satu cowok sih bisa dikit jadi kalau misalnya memang dia suka kayak gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin perspektif dia kayak kalau menurut gue sih, kalau masalahnya itu tuh kayak ditunda-tunda gitu sampai akhirnya lupa sendiri gitu nggak sih? Iya nggak sih kayak gitu? Iya, kalau cerita si cowok yang DM ke gue itu ya memang terkesan menunda-nunda, tapi juga terkesan kayak lari dari masalah yang sedang dihadapi gitu loh. Karena
ceritanya itu kan awalnya si cewek ini cemburu berlebihan nih ke si cowok ini kan, karena tahu si cowok itu chatting ke cewek yang Tapi lain. lucu ya, gak ada Oke. hubungan tapi cemburu, atau oh iya kayak teman tapi mesra gitu. Mungkin kali ya, karena ya mungkin kita juga pernah pengalaman kali ya. Dulu mungkin kita pernah dekat sama seseorang dan kemudian ketika mulai nyaman gitu kan, terus salah satunya sudah mulai sayang mungkin, cuma nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata gue sayang lo, mau nggak lo jadi pacar gue gitu. Mungkin dengan kecemburuan itu dia menunjukkan kali ya. Dan menurut gue sih sah-sah aja sih kalau masalah udah mulai cemburu gitu ya, walaupun memang belum ada status, oke lu tuh pacar gue atau bukan gitu kan. Dan ini menjadi lucu juga loh, ketika si cowok yang DM ke gue itu, si cewek ini tuh marah, dan kemudian langsung blok itu marahnya itu, intinya gini, dia tuh mempertanyakan hubungannya, kita itu ada hubungan apa sih? Nah sebelum ngeblok ya, terus sudah gitu dia mempertanyakan juga, aku tuh gak tahu ya, kok kamu itu buatku sebagai orang yang gak terbuka gitu. Si cewek itu menuduh si cowoknya itu kayak gitu. Dan diakhiri ya udah terserah lo aja gitu. Kemudian langsung ngeblok. Nah di situ sebetulnya gue ngelihat ya, ada beberapa hal yang kemudian terkesan menutupi si cewek itu menutupi sesuatu menurut gue ya. Menutupinya gini, kalau memang si cewek ini dalam tanda petik cemburu ataupun pengen tahu ada hubungan apa sama si cowok ini, kenapa nggak nanya dalam kondisi baik? Itu pertanyaan gue sih. Yang kedua, kalau memang si cewek ini nggak ada mungkin something di luar si cowok itu, kenapa harus ngeblok dan kemudian menuduh lo ada hubungan apa sama si cewek itu? Dan diakhiri kata-kata ya udah terserah lo aja. Nah menurut lo gimana kira-kira si cewek ini tuh sebetulnya lagi menutupi atau enggak sih? Atau yang bener tuh siapa sih, si cowok atau si cewek sih? Gimana? Ya ampun, ya sebenarnya salahnya itu ya salah karena nggak ada komunikasi Oke. gitu. Permasalahannya tuh itu sebenarnya gitu, karena nggak baik juga ya, maksudnya kayak ya tadi kayak gue bilang gitu, bahkan itu sendiri akan menjadi pertanyaan besar harusnya ya. Dia sendiri yang nanya gitu kan, kita ada hubungan apa sih? Tapi ternyata pertanyaan itu dijawab apa belum, tahu-tahu diblok gitu kan. Oke. Ya maksud gue ya kenapa harus ditanya kalau misalkan ujungnya begitu Oke. gitu. Lucu Dan kan ya, lucu oke, ya oke. gitu. Dan seharusnya mungkin harusnya sih si orang itu tuh harus diajak open mind kali Orang tuh yang gitu. mana nih? Si cowok ini apa si si cewek ini? si cewek Oke, inilah oke. diajakin sharing gitu, Sama cara si cowoknya ya? komunikasi. Oke. Iyalah, Oke, oke. cara diajakin sharing, cara komunikasinya itu seperti apa Oke. kayak gitu. Karena Oke. kalau misalnya dia sendiri nanya tapi dia ngeblok, itu nggak akan, permasalahan Oke. nggak akan selesai gitu, tapi malah berlarut-larut dan akhirnya ya udah ngambang aja, nggak akan ada penyelesaian kayak gitu. Nah kalaupun memang itu ngingetin gue ke zamannya gue SMA nggak Oke. sih gitu. Gue Oke. pernah Oh, soalnya pernah. kayak Oke. gitu Oke, dan gimana gimana dan tuh itu gimana? pas zamannya gue masih SMA Oke. banget sih, jadi Masih masih uh, kanak-kanak lah ya, kanak-kanak gitu ya. iya Oke, iya jiwanya ya masih kekanak-kanakan lah sekarang ya. juga gue masih 17 tahun Oke. kali. Oke. Oke, nah jadi dulu tuh gue inget banget gue pernah deket sama cowok, dan dengan ya kalau menurut gue sih dengan kondisi gue yang sekarang, gue menilai kayak kok gue dulu egonya tinggi banget ya gitu, sampai gue sendiri mikir apa namanya, kok dulu gue freak banget gitu. Jadi gue pernah ada di kondisi dimana orang itu harus ngerti apa yang gue rasain tanpa gue harus ngomong. Oke. Ketika gue kondisi cemberut itu gue pengennya ditanya gitu, gue ada di momen itu, jadi kayak Oke. kalau misalkan gue cemberut gue ditanya kenapa gitu kan, terus ketika si cowok gue nanya kenapa dan gue harus ngejawab kayak nggak apa-apa, dan ketika pertanyaan nggak apa-apa itu tuh kayak cowok gue tuh harus ngerti, dan itu bener Oke. real banget kayak begitu gitu. Jadi kayak kata-kata itu kayak bukan mitos kayak gitu kan. Oke. Nah ketika ketika apa namanya si cowok gue nggak ngerti, terus Kesel. kayak iya kesel itu, kayaknya dia juga kayaknya karena ngobrol deket banget sama cewek deh kalau nggak salah dulu tuh gitu kan. Oke. Terus akhirnya gue kayak cuman ngampek gitu doang, padahal gue tahu kalau itu teman gue gitu, Oke. karena gue nggak ada komunikasi sama orang itu, sama cowok gue dan si cewek itu, dan gue tahu kalau itu teman gue juga gitu, dan gue harus cemburu kayak gitu. Itu kayaknya kok Relate lah ya. iya, dan gue tahu maksudnya si cowok gue tuh nggak punya cewek lain gitu, dia Oke. cuman sebatas ngobrol. Cuman mungkin ketika itu kenapa gue ngerasanya karena mood gue tuh lagi nggak enak, harusnya tuh lo ketika
lo pacaran sama gue, lo nggak boleh lagi deket sama siapapun dan lo cuma Oke. deket sama satu gender gitu kan. Tapi Dan kondisinya makin waktu kesini, itu lo itu emang udah pacaran ya waktu itu bedanya kali udah ya? udah Oke, udah oke, udah oke, pacaran gitu kan. oke. Cuman kan ternyata cara komunikasi gue di situ yang salah gitu kan, tanpa ada penjelasan apapun. Ketika gue ngeliat teman gue dan pacar gue bercanda sampai ketawa-ketawa bareng gitu kan, Oke. tanpa gue tanya ada apa, dan gue tiba-tiba langsung kayak lu tuh nggak ngerti gitu. Terus gue Oke. langsung kayak Mungkin terus lo gue tuh iya lu tuh nggak ngerti emang gitu kan, tanpa gue nanya nih oke, sebenarnya oke. tuh gimana Oke, gitu. dan tanpa lu ngungkapin lah ya, yang lu mau tuh Iya, apa gitu ya. Lu iya nganggap mungkin cowok itu benar. sebagai dukun kali ya, ya kan? Mungkin, Oke, mungkin, oke, mungkin. oke. Nah, akhirnya ada di satu titik di mana cowok gue tuh kayak kondisinya kayak capek sama kelakuan gue sendiri gitu. Oke, Kayaknya akhirnya, katanya gue tuh terlalu childish. Di akhirnya ya oke, udah, kita akhirnya diputusin. putus. Iya, kita akhirnya Diputusin apa putus. mutusin nih? Lo yang diputusin apa Oh mutusin? enggak, yang sebener-benernya itu kayak gue ninggalin dia gitu aja. Oh, berarti lo yang malah ninggalin ya? Iya, Berarti relate banget nih dengan cerita yang DM ke gue itu memang kayak gitu juga. Malah si ceweknya yang ninggalin katanya. Maksudnya tuh nggak jelas, dia yang marah-marah, dia yang posesif, dia nggak terbuka. Si cowok udah berjuang katanya, udah minta maaf dan seterusnya, udah berusaha jatuhin harga dirinya untuk ngobrol yuk baik-baik gitu. Lu maunya apa sih? Coba lu iya, ungkapin. iya. Ternyata malah si ceweknya yang ninggalin. Berarti mirip banget ya. Tapi setelah itu gue ada di satu momen di Oke, mana gue ketemu sama dia, ya oke, kan, di acara nikahan temen gue sendiri gitu kan. Ketika oke, gue dateng lah gitu kan ke apa namanya area area lingkungan gue. Sekarang kan gue di oke, kehidupan baru nih. Terus abis gitu gue harus ketemu sama dia. Terus kayak kita ngobrol kayak, iya kita dulu bego banget ya gitu oke. kan. Enggak, bukan gue, kita yang bego tapi lu kali yang bego. Oh iya Kata benar siapa tuh? juga Kata gitu. kata si cowok itu. Kata mantan gue, Oh, iya, kata oke, mantan lu yang bego gitu. Lu oke. nggak tahu kalau gue tuh dulu sayang banget sama lo gitu kan. Dan akhirnya apa Ya namanya, lo ya ninggalin udah gue gitu. gitu aja tanpa ada penjelasan. Iya Oke. bener gitu kan. Terus Dan kayak kondisi waktu ketemu itu udah perasaan udah nggak ada ya. ya udah nggak ada Oke, gitu oke, kan. Maksudnya kayak ya udah kita cuman ketemu yang kayak ya kita secara kebetulan ketemu oke. gitu. Lu waktu itu ngerasa Terus nyesel nggak sih? Maksudnya ketika udah sadar gue salah nih gitu. Nyesel nggak tuh? Berapa lama tuh proses ninggalin nggak jelas gitu? Ada uh, penyesalan nggak? kalau dulu sih jujur enggak ya. Oke, oke, enggak ya. Karena mungkin dulu tuh masih muda gak Oke, sih gitu. oke, Tapi oke. kalau misalnya Sekarang, sekarang gue lebih mikirnya kayak ketika gue dihadapkan hal yang seperti itu, atau misalnya kayak gue ngeliat nih misalnya pasangan gue sekarang kan udah zamannya kayak oh mungkin ada nih nebeng ke depan boncengan, akhirnya oke. ketahuan kayak gitu Hmm, atau kayak gimana gitu kan. Dan gue pasti harus selalu nanya gitu loh, ini siapa oke. gitu, Hmm, tujuannya untuk apa, supaya nggak ada lagi miskomunikasi gitu. oke. Karena ya itu tadi, setiap orang juga pasti setuju ya dengan baik buruknya seseorang itu dilihat dari cara bagaimana dia berkomunikasi gitu loh. Oke, oke. Oh, Gitu, makanya gue kalau gue ngelihat orang itu pasti gue ngelihat pertama gimana caranya dia bisa berkomunikasi oke, dengan baik oke. gitu. Kalaupun misalnya dia masih belum bisa berkomunikasi dengan baik, oke, kita harus bisa tahu gitu kan kira-kira cara lo berkomunikasi itu enaknya seperti apa sih gitu kan. Nah, ini juga harusnya sih ditanyain sih dalam dalam satu hubungan gitu kan. Sebelum mereka dalam tahap proses PDKT mungkin ya. Ini Oke. juga kayaknya harus ditanyain gitu. Ketika lo menyelesaikan suatu masalah, Hmm, lo lebih enak mengungkapkannya itu kayak gimana oke, gitu. Apakah dengan komunikasi dua arah oke. atau lo lebih memilih kayak menulis, Oke, bisa jadi kayak menulis apa namanya di media sosial oke. atau menulis misalnya di diary, puisi, Hmm, kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu juga hal-hal yang kayak gitu juga perlu di-sharingin sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena supaya kita itu punya defense yang oke, ketika pasangan gue aneh nih, berarti kita tahu nih, kita harus larinya kemana, dan kemudian kita tanyakan oke. kayak gitu. Dan Hmm, setelah itu baru kita kasih tahu gitu dengan cara seperti itu apakah benar atau salah. Nah, ketika menuju pembenaran dan benar dan salah itu kita nggak bisa kalau nggak ngomong ya. Yang namanya oke. manusia kan Iya. pasti harus Setuju, setuju, komunikasi setuju. lagi-lagi ya, Setuju. lagi-lagi harus komunikasi gitu. Dan itu taunya kalau dia cara penyelesaian masalahnya itu misalnya dengan lebih memilih posting di media sosial daripada sharing.
gitu kan. Oke. Nah, menurut sebagian orang itu akan membuat mereka senang dan merasa nyaman. Ya, bisa dibilang kalau dengan cara gue menyindir dia agar dia paham. Oke. Gitu kan. Oke, kalau misalnya setelah itu dia asik diajak ngobrol lagi gitu kan. Ketika kita tanya, lo kenapa sih gitu kan, kamu kenapa sih kok kamu nulis status kayak begini, kemudian diselesaikan, dia mungkin menjawab pertanyaan kayak begitu, itu harusnya sih bakal lebih baik kayak gitu kan. Nah, tapi ketika setelah diposting gitu kan, terus abis gitu cuman di-read doang, wah tuh. Oke, dia nggak peka. Iya sih, gitu. Maksudnya kayak, ya gue sih nggak akan menilai apapun, ya kan? Karena itu pada dasarnya itu atas dasar pemikiran mereka masing-masing. Tapi yang jelas satu kata sih yang bakal gue bilang, itu sama kayak gue zamannya gue SMA, cuy. Oke. Serius. Berarti masih childish gitulah ya. Bukan gue yang ngomong ya, gitu. Ya, pokoknya kan, zamannya gue pasti SMA gitu. Artinya memang yang gue tangkap dari lo tuh tadi, ketika seseorang bermasalah dengan pasangannya, kemudian dia cenderung untuk kemudian menutup diri, tidak berkomunikasi, apalagi ya udah silent treatment, diam aja gitu berhari-hari, ya berarti kan tadi dia nggak bisa mengungkapkan komunikasi, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, kan gitu kan. Nah itu kan cenderung sama halnya menurut gue ya, sama halnya dengan anak kecil yang dia belum bisa mengungkapkan apa kebutuhannya, kan gitu. Dia hanya cenderung diam aja, cemberut begitu. Tapi anak kecil tuh bisa nangis loh. Maksud gue gini, mungkin cewek ini juga melakukan hal yang sama, artinya menangis juga, cuma mungkin tidak diketahui aja gitu ya, mungkin loh ya. Iya makanya. Bisa jadi kayak gitu. Diam-diam di pojokan, tapi kolong tempat lagi-lagi tidur gitu. Tapi lagi-lagi menurut gue ya, masalahnya tetap gak selesai. Maksudnya gini, orang menangis kan gak tahu juga makna menangisnya itu apa, kesal karena apa, kan gak jelas kan. Lagi-lagi hanya air mata yang dikeluarkan itu menurut gue hanya menunjukkan kalau dia ada masalah, just it. Tidak menunjukkan masalahnya kenapa gitu loh. Mungkin si cowok ini bingungnya di situ gitu loh. Ketika dia sudah berusaha untuk minta maaf berkali-kali, nelpon berkali-kali nggak diangkat. Menurut lo, harusnya cowok ini harusnya ngapain sih sekarang ketika begitu? Apa diam dulu nih sampai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau ya udah gue putusin sekarang aja deh? Menurut lo gimana? Kalau memang cowoknya suka dan ceweknya seperti itu tidak ada respon apa-apa, ya karena apa yang harus ditunggu sih? Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Life must go on, ya kan? Kalau cewek biasanya marah itu berapa lama sih? Atau mendiamkan si cowoknya itu, mau itu masih PDKT atau sudah pacaran gitu ya? Atau bahkan mungkin udah nikah gitu ya? Berapa lama sih biasanya? Tentatif, jadi tergantung gimana pengorbanan si cowok biasanya gitu. Tergantung gimana kelebayan si cowok. Maksudnya lebay gimana tuh? Kebanyakan perempuan tuh kayak gitu. Maksudnya gitu lebay kan. Gimana tuh? Lebay gimana tuh? Ya untuk ngerengek-rengek gitu. Jadi mohon-mohon gitu lah ya. Iya benar itu. Jadi ada beberapa perempuan yang menginginkan kayak si cowoknya itu bahasa sekarangnya mungkin ngebucin gitu. Bucin, ya. Oke. Bahasa sekarangnya mungkin ngebucin. Jadi dia itu akan ngerasa senang gitu. Kalau misalkan cowok gue ngebucin. Oke. Dan dia tapi percaya atau enggak? Iya, dan dia kayak menjadi queen gitu queen kan. Dan apa ya namanya tuh ya, ada istilah toksiknya itu dia sebagai orang yang mengontrol, betul nggak tuh? Ya betul gitu. Okay. Tapi itu di perspektif cewek ya. Oke. Tapi ingat ya, nggak semua perempuan seperti itu. Nggak semua perempuan seperti itu. Tapi ada beberapa perempuan yang seperti itu. Nah, tapi ketika kita dihadapkan dengan perempuan seperti itu, dia juga akan terus-terusan menyelesaikan masalahnya dengan cara seperti itu. Gitu. Harusnya gini loh, ketika sebuah pasangan gitu kan, salah satu gue nggak akan ngomong entah itu si ceweknya, entah itu si cowoknya gitu kan. Gue akan melihat misalnya dalam suatu pasangan, ketika salah satu pasangannya cara menyelesaikan masalahnya dengan silent gitu kan, cuma diem doang kayak gitu, dan dia akan seterusnya seperti itu cara menyelesaikannya gitu kan, dan gak akan pernah belajar ketika kita terus-terusan kayak nurutin gitu. Ya kayak yang tadi gue bilang, si orang itu pasti akan ngerasa bahagia ketika diperjuangkan lah, katakanlah ya diperjuangkan, tapi diperjuangkannya dengan cara apa? Dia akan bahagia ketika ngelihat si cowoknya bucin terhadap kita gitu. Dan begitupun sebaliknya gitu kan, cowok akan ngerasa bahagia ketika ceweknya kayak ngelihatnya kayak sayang banget sama si cowok kayak begitu kan, sehingga si cowoknya pun akan merasa kayak
oke, I'm king gitu kan. Gue yang apa namanya? Gue yang Ngontrol. nyeting kehidupan lo ya, gue yang Oke. kontrol kehidupan lo gitu Oke. kan. Dan begitu pun sebaliknya. Tapi nih, itu jelas bukan hubungan yang sehat. Oke. Udah masuk ke Gitu. toksik lah ya. Iya, jelas bukan Oke. hubungan yang sehat. Pertama, apa kalian itu nggak capek gitu kan dalam sebuah hubungan? Salah satunya seperti itu, kemudian ya cara menyelesaikannya dengan cara memohon-mohon, alias nanti pasti ada deh salah satu dari mereka itu yang ngomong di sosial media kayak aku tuh selalu disalahin mulu, dia tuh Oke. kejam banget, apa segala macem, kayak Jadi gitu kan. Iya, jadi dianya yang menuduh, padahal lo yang ngebucin gitu loh, gitu maksudnya. Padahal lo yang mau gitu. Terus Oke. nanti kata-katanya apa? Untung gue sayang. Enggak lah. Oke. Please, sebelum menyayangi orang lain, cukup sayangin diri sendiri dulu, Oke. belajar. Gitu Oke. loh. Dan itu pun akan menjadi hal negatif ketika dihadapkan dengan perspektif teman-teman atau di lingkungan. Anggaplah Oke. circle kita gitu Oke. kan. Jadinya kayak gimana? Kalau sebagai cowok ngebucin ke cewek gitu kan, ya nggak ada harga diri. Oke. Sementara sebagai laki-laki Harusnya ya bukannya gimana ya, maksudnya sebagai laki-laki dewasa memang harus ya bisa mengontrol Oke. gitu kan perempuan, akan tetapi gitu kan carilah perempuan yang bisa menghormati Oke. Jadi tipsnya gitu. nih buat si cowok ini tuh apa nih? Selain komunikasi tadi udah jelas ya, komunikasi itu menjadi penting dalam sebuah hubungan. Gue setuju sih. Betul, Terus apa lagi kira-kira? pokoknya ya carilah orang pasangan kamu yang bisa menghormati kamu sebagai Oke. selayaknya pasangan. Yang penting kalau misalkan ketemu cewek yang kayak gitu, jangan langsung dijauhin ya, ditanya dulu aja Oke. itu maunya seperti apa. Kalau misalkan ternyata masih susah, cari lagi aja, udah kelar. Oke. Nyantai aja, elegan aja Oke. gitu. Biar nanti ketahuan gitu kita kualitasnya kayak gimana Oke, gitu. sip. Thank you. Oke, mungkin itu yang bisa kita Oke. obrolkan ya sore ini. Dan insya Allah next kita akan membahas mungkin lanjutan dari cerita ini yang gue kira masih banyak yang perlu dibahas gitu kan. Dan buat lo yang mau curhat ataupun mau meminta pendapat kita bisa kirim di kolom komentar ataupun di DM Instagram yang gue kasih di deskripsi. Thank you, selamat sore buat lo semua. Gue Rehan dan temen gue Tri. Pamit Bye-bye. diri. Bye.